بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada pembelajaran jarak jauh. Kita masih di pelajaran kimia, dan insyaallah kita ini di penghujung semester pertama. Kita masih menyelesaikan di bab redoks dan elektrokimia. Nah sekalian, tapi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan, dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bab untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan terapan atau penggunaan sel volta atau sel galvani yang sudah kita bahas itu. Apa sih gunanya? Kita akan belajar tentang sel volta, kemudian sel elektrolisis. Kemudian kita akan bahas juga tentang korosi. Karena korosi itu berkait dengan reaksi redoks, dan bagaimana upaya agar barang-barang yang terbuat dari logam yang kita miliki itu bisa terhindar atau terlindungi dari korosi. Kemudian kemarin di elektrolisis itu salah satunya ada dalam reaksinya ya, itu dihasilkan endapan. Nah, berapa besarnya endapan atau berapa banyaknya endapan yang dihasilkan itu nanti akan dibahas pada hukum Faraday. Jadi berapa gram hasilnya kita lihat nanti dengan menggunakan hukum Faraday. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah aplikasi praktis sel galvani atau sel volta. Ya. Yang pertama adalah membuat atau diterapkan pada pembuatan baterai atau sel kering. Di mana sel kering itu kita tahu bahwa dia itu punya potensial atau tegangan listrik sebesar 1,5 volt. Ya, yang kita tahu di sekitar kita ada Freddy, ada batu ABC, itu satu bijinya itu menghasilkan potensial atau tegangan sebesar 1,5 volt. Kemudian keuntungannya kita menggunakan baterai seperti itu adalah murah harganya, ya. Dan biasanya tidak terjadi kebocoran. Cuma ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Itu termasuk sel primer, sel yang tidak bisa diisi ulang atau tidak bisa diisi kembali. Artinya kalau habis ya arusnya, maka baterai itu kemudian dibuang. Ya. Sehingga itu dikategorikan sebagai sel primer. Nah, baterai itu juga ada yang dikenal sebagai baterai alkali atau sel kering alkali, ya. Dimana alkali, kalau di sekitar kita ada namanya alkalin, ya, itu potensialnya lebih besar, tegangannya adalah 1,54 volt. Waktu hidupnya lebih lama, jadi penggunaannya lebih tahan lama, ya. Kemudian dapat menghantarkan arus yang lebih tinggi daripada sel seng karbon seperti pada baterai ini. Tapi ini harganya lebih mahal karena ya kalau bahasa Jawa kita mengatakan ponorgo ponorupo. Kemudian yang kedua adalah pembuatan sel nikat atau nikel kadmium. Jadi gabungan antara unsur nikel dan kadmium. Nah, ini punya keuntungan karena dia bersifat recharge, ya, bisa dicas ulang, bisa diisi ulang. Dia menghasilkan potensial kurang lebih 1,4 volt, jadi lebih rendah daripada baterai yang biasa seperti yang kita lihat ya di sekitar kita yang harganya murah itu. Kemudian
dapat digunakan untuk baterai alat elektronik, ya, seperti ini. Jadi pada penggunaan handycam, penggunaan foto dan terusnya itu kadang menggunakan jenis ini, sel nikat, yang nanti kalau habis bisa dicas ulang. Kemudian yang ketiga ada baterai merkurium, ya. Itu punya potensial yang dihasilkan kurang lebih 1,35 volt, lebih kecil lagi. Ya, dia punya keuntungan potensial yang dihasilkan mendekati konstan, jadi tidak naik turun tegangannya. Nah, ini biasanya dipakai untuk alat elektronika yang lebih kecil, ya, seperti jam, ya, jam tangan atau alat-alat elektronika yang kecil. Kemudian yang keempat ada baterai peroksida, ya. Dia punya potensial, ya, 1,54 volt. Ini bentuknya seperti yang tadi sudah di sebelumnya. Jadi dia punya tegangan yang dihasilkan lebih besar daripada baterai biasa. Kemudian ada juga baterai litium. Nah, ini dapat diisi ulang, ringan dan menghasilkan potensial yang tinggi sekitar 3 volt. Nah, ini sering dipakai untuk sekarang ini di teknologi digital, ya, di HP, kemudian alat-alat digital lain itu kebanyakan menggunakan baterai jenis ini, baterai litium, ya. Jadi lebih besar voltasenya atau potensialnya, ya, dan juga bisa diisi ulang. Kemudian yang berikutnya ada sel bahan bakar, ya. Ini keuntungannya tidak perlu mengganti elektroda seperti baterai yang lain, dan bahan bakar dapat dimasukkan secara kontinu untuk menghasilkan tenaga. Cuma punya kelemahan, biaya tinggi dan ukurannya lebih besar. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini nanti dipanaskan pada suhu yang tinggi. Ya. Itu jenis sel bahan bakar. Kemudian berikutnya ada sel baterai penyimpan timbal. Oh ya, jenis baterai-baterai yang tadi bisa dicas, bisa diisi ulang, itu masuk kategori sel sekunder. Tadi yang pertama tadi adalah sel primer. Nah, termasuk sel sekunder adalah sel aki atau baterai penyimpan timbal, ya. Nah, sel sekunder, ya, atau recharge, ya. Dia punya potensial itu tiap selnya 2 volt, ya. Tapi nanti pada aki itu banyak sel, ya. Ada yang nanti sampai 12 volt, berarti rangkainya ada 6 sel, ya. Ada yang 36 volt, ya, tergantung besar kecilnya akumulator atau aki yang digunakan. Kemudian PP itu sebagai anoda. Kemudian ada PbO2 itu sebagai katoda. Ya, dan H2SO4 atau asam sulfat itu sebagai elektrolitnya. Itu ya. Jadi di sini ada PP sama PbO2 di kedua kutubnya. Ini untuk membedakan biasanya dikasih warna yang berbeda, ya. Ada yang merah biru atau putih hitam, ya. Begitu. Untuk membedakan mana anoda mana katodanya. Kemudian itu adalah jenis-jenis penerapan sel galvani atau sel volta yang ada di sekitar kita. Sekali lagi itu sebagai sumbangsih pelajaran atau ilmu kimia untuk teknologi, ya. Sekarang semua menggunakan baterai. Kemudian terkait dengan redox juga ada namanya korosi, ya, berkarat. Ya, ini masih kita masukkan di bab ini karena ini terkait, ya. Nah, korosi itu merupakan peristiwa elektrokimia, ya, di mana korosi itu terjadi apabila besi nanti kontak dengan air dan udara.
Jadi ada air, ada udara. Ya. Kemudian setelah terbentuk atau terjadi reaksi, maka dalam karat itu atau terbentuknya karat itu tidak lain adalah terbentuknya besi 3 oksida terhidrat atau Fe2O3XH2O. Ya. Kemudian pembentukan karat besi itu dipercepat oleh adanya asam. Semakin asam airnya, semakin cepat berkaratnya. Kedua adalah garam. Makin air itu mengandung banyak garam, maka makin cepat berkarat. Ya. Kemudian logam yang kurang reaktif, ya, termasuk suhu atau temperatur tinggi, itu bisa mempercepat proses korosi atau pengkaratan. Jadi pada proses pembentukan karat tadi yang terpenting di sana ada air, ada oksigen, ya, ditambah ada asam, ada garam, ya, ada karena logamnya yang memang kurang reaktif, ditambah lagi temperatur yang tinggi. Ini contoh-contoh proses pengkaratan atau pengkorosian pada logam-logam. Apalagi sekarang ini ya, di mana hujan kita sudah termasuk hujan asam, di mana udara kita sudah banyak mengandung partikel-partikel yang nanti ketika terkena air hujan dia bersenyawa membentuk asam. Maka benda-benda yang kita miliki yang terbuat dari logam biasanya kalau sering tertimpa air hujan itu mudah berkarat. Apalagi ditambah kalau airnya itu mengandung asam yang tinggi ataupun banyak mengandung garam, itu akan lebih mudah berkarat pada logam yang kita miliki. Nah, kemudian proses pengkaratan atau skema pengkaratan pada besi itu adalah prosesnya seperti ini. Jadi besi, ya, besi, kemudian ada unsur air, ada unsur O2. Nah, sebagai katodanya, ingat katodanya ya, katoda adalah kutub positifnya. Di katoda itu terjadi reaksi ini, O2 plus H plus, ya, 4H plus 4E menjadi 2H2O. Jadi proses reduksi H plus, ya. Kemudian anodanya itu terjadi proses perubahan dari oksidasi, ya, oksidasi besi menjadi Fe plus 2. Dengan reaksi di sini ya, dia akan membentuk karat. Karatnya itu adalah bereaksi antara Fe2 plus O2 plus 4 kali 2H2O. Hasilnya nanti 2Fe2O3 XH2O plus 8H plus. Ini adalah proses pengkaratan yang terjadi. Makanya nanti kalau besi-besi yang tidak dilapisi atau dilindungi agar tidak mudah berkarat, dia mudah sekali berkarat karena ada unsur air dan udara. Kemudian bagaimana cara mencegah korosi? Ada cara untuk mencegah korosi itu, diantaranya adalah melapisi logam itu dengan minyak atau cat. Nah, ini sering dilakukan ya. Kemudian melapisi dengan logam yang kurang aktif, misalkan dengan timah atau dengan krom. Ini seperti pembuatan kaleng makanan ya. Kaleng makanan itu biasanya dilapisi dengan timah berwarna kekuningan di dalamnya. Jadi seng dilapisi timah biar tidak mudah berkarat. Kalau besi itu biasanya dilapisi dengan CR, dengan krom berwarna putih mengkilap seperti perak. Itu maksudnya biar tidak mudah berkarat. Cuma ada kelemahan, jika terdapat sedikit luka dari pelapisannya, maka besi akan terus berkarat. Makanya sering kalau kita beli makanan yang berkaleng itu ditulis di sana tulisan kalau jangan beli kalau wadah sudah rusak. Artinya kalau peok atau terdesak atau kena kesodok atau kena tekanan kemudian dia peok, dengan peoknya wadah itu bisa menjadikan berkarat. Kalau berkarat nanti bisa terjadi kontaminasi terhadap makanan yang ada di dalamnya. Ya.
Kemudian ada juga caranya dengan melapisi dengan logam yang lebih reaktif, misalnya Mg dan Seng. Ini sering disebut dengan istilah perlindungan katoda. Ini seperti ketika orang melakukan itu ya, membuat mengalirkan ya air. Kalau dulu air tidak dengan PVC tapi dengan pipa besi, atau sekarang kalau yang miliknya Pertamina untuk mengalirkan minyak dari sumur ke tempat pengolahan itu menggunakan pipa-pipa besi. Nah, biar tidak mudah berkarat, maka besi itu nanti dihubungkan dengan Mg atau magnesium, ya, atau dengan Zn, ya. Dengan catatan nanti apa? Ketika terjadi perkaratan, maka Mg dan Zn itu mudah berkarat daripada besi, ya. Itu dilihat dari harga enolnya. Jadi makin kecil enolnya, dia makin mudah teroksidasi. Artinya apa? Enol dari Fe itu lebih besar daripada nilai Mg dan Zn, sehingga Mg atau Zn yang akan teroksidasi. Jadi seperti prosesnya seperti ini. Jadi besi kemudian dihubungkan dengan Mg atau Seng atau Zn. Itu dengan tujuan kalau terjadi proses pengkaratan, maka nanti yang terjadi proses pengkaratan yang teroksidasi adalah Mg-nya menjadi Mg plus 2 atau Zn-nya menjadi Zn plus 2. Sering disebut dengan istilah perlindungan katoda, atau dalam bahasa yang lebih mudah dikenal itu adalah pengorbanan anoda. Kalau di sini perlindungan katoda, atau dalam bahasa lain namanya pengorbanan anoda. Baik. Kemudian apa sih penggunaan prinsip elektrolisis? Kalau tadi sudah dibahas tentang penggunaan prinsip sel volta, maka elektrolisis itu diantaranya digunakan untuk penyepuhan. Apa itu penyepuhan? Penyepuhan adalah pelapisan suatu logam dengan logam lain agar diperoleh sifat-sifat yang lebih baik. Misalnya, ya, tahan karat, kemudian mengkilap, dan berharga mahal. Jadi grendel-grendel pintu itu ya, pegangan-pegangan pintu, kemudian jendela dan terusnya, itu sekarang semua dibuat dengan cara disepuh, ya, dilapisi logam dengan logam yang lebih baik, ya. Kemudian di dalam proses penyepuhan itu yang perlu diperhatikan adalah logam yang akan dilapisi itu harus dipasang pada katoda, tidak di anoda tapi di katoda. Kemudian logam pelapisnya harus dipasang pada anoda. Ya, kemudian elektrolit yang digunakan adalah salah satu larutan garam dari logam pelapisnya. Jadi misalkan ya, kita akan melapisi sendok dengan perak, atau pembuatan sekarang stainless steel. Itu caranya adalah sendok ya, yang biasanya terbuat dari besi, kemudian dilapisi agi atau perak. Nah, nanti salah satu elektrodanya diisi dengan agi atau perak, kemudian larutannya adalah larutan perak nitrat. Maka yang terbentuk nanti sendok itu akan terlapisi oleh perak ini, kemudian akan terlihat mengkilap berwarna putih dan dia tahan karat. Ya, tentunya dengan penampilan yang lebih baik, harganya akan lebih mahal. Nah, ini sebenarnya bisa dipraktekkan ya, karena kondisi yang seperti ini kita tidak bisa praktek, tapi sebenarnya setiap tahun kita melakukan praktek pelapisan logam di laboratorium. Insya Allah nanti kalau di semester 2 ada kesempatan bisa kita praktekkan. Kemudian selain itu, untuk produksi logam aluminium, jadi aluminium itu diperoleh dari proses elektrolisis alumina, ya, Al2O3, dengan proses nanti disebut dengan proses Hall-Héroult, ya, Hall-Héroult, di mana hasil elektrolisis alumina adalah aluminium dan gas oksigen. Nah, ini nanti proses di pabrik, ya. Kemudian produksi logam magnesium atau Mg, di mana magnesium itu diperoleh dari elektrolisis lelehan MgCl2. Berarti nanti ada kation Mg plus 2, ada anion Cl-, ya. Di mana nanti Mg, karena ini lelehan, maka akan tereduksi menjadi Mg-nya.
kemudian Cl-nya akan teroksidasi menjadi gas Cl2. Sehingga selama proses elektrolisis lelehan MgCl2 itu magnesium diendapkan di katoda dan gas klorin dihasilkan di anoda. Dan nanti kita akan hitung berapa sih pengendapan yang dihasilkan itu ya. Maka untuk menghitung berapa endapan yang dihasilkan, kita kenal sekarang ada namanya hukum Faraday ya. Ada dua hukum Faraday itu, diantaranya yang pertama hukum Faraday 1. Dia mengatakan massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau G itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan atau Q. G sebanding dengan Q. Masih ingat pelajaran IPA di kelas 3 SMP ya? Q itu muatan listrik, itu diturunkan dari rumus I. I itu kuat arus ya. Kuat arus I sama dengan Q per T. Maka Q sama dengan I kali T ya. Q sama dengan I kali T. Karena G sebanding dengan Q, maka G itu sebanding I kali T. Kita gantikan dengan Q-nya ya. Itu yang pertama, hukum Faraday 1. Kemudian ada hukum Faraday 2 ya. Dia mengatakan massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis G itu berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu, atau sering disebut dengan ME, massa ekuivalen. Jadi G sama dengan atau G sebanding dengan ME, massa ekuivalen ya. Nah, dari hukum 1 2 itu bisa kita gabungkan, dimana semua mengatakan G ya. Tadi yang pertama G sama dengan I kali T, kemudian yang kedua adalah G sama dengan ME, maka G itu sama dengan ya, kita gabungkan ya, ada konstanta, ada tetapan pembanding kali I kali T kali ME, karena semua sebanding. Nah, kemudian Faraday menemukan harga K ke bilangan pembanding tadi tidak lain sebesar 1/96.500. Jadi ya, dari rumusnya tadi G sama dengan K kali I kali T kali ME, itu bisa dinyatakan dengan G sama dengan I kali T ya. Tadi K-nya adalah 1/96.500, berarti per 96.500 kali ME ya, atau I kali T kali ME per 96.500. ME adalah massa ekuivalen, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, kemudian T waktu dalam satuan detik atau sekon, dan G dalam satuan gram ya. Nah, massa ekuivalen itu tidak lain ya, itu bisa kita peroleh dari apa? ME itu sama dengan AR ya, massa molekul atau massa atom dari atom tersebut dibagi biloxnya, bilangan oksidasinya. Jadi nanti dengan kita misalkan menggunakan CuSO4, maka ya ME itu tidak lain adalah ArCu dibagi bilok Cu dalam larutan itu. Contoh soalnya seperti ini ya. Ada larutan tembaga 2 sulfat CuSO4 di elektrolisis dengan elektroda inert. Jika satu arus 5,0 ampere dialirkan ke dalam sel tersebut selama 1,5 jam, berapa gram logam tembaga yang dihasilkan? Ya, dari sini kita tahu, misalnya pertama I kuat arusnya adalah 5 ampere, kemudian waktunya 1,5 jam. Kita ubah jadi sekon, berarti kali 60 kali 60 ketemunya 5.400 sekon. Kemudian diketahui ArCu-nya adalah 63,5. Ya, kemudian berapa ME-nya tadi ya? ME adalah ArCu per biloxnya. ArCu itu 63,5, biloxnya adalah karena CuSO4 berarti SO4 itu min 2, maka Cu-nya plus 2, maka bilok dari Cu adalah 2. Maka 63,5 dibagi 2 ketemunya 31,75. Berapa masanya atau G berapa gram? Kita masukkan G, rumusnya berarti I kali T kali ME per 96.500. I-nya 5, T-nya 5.400, kemudian ME-nya adalah 31,75 dibagi 96.500. Ketemunya adalah 8,8 gram. Jadi massa tembaga yang dihasilkan pada proses elektrolisis CuSO4 selama 1,5 jam dengan arus 5 ampere itu adalah
8,8 gram. Artinya apa? Semakin lama prosesnya akan semakin banyak yang dihasilkannya. Nah, yang terakhir, stoichiometri untuk reaksi elektrolisis, bahwa stoichiometri atau hitungan pada elektrolisis itu didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik itu tidak lain adalah aliran elektron. Ya. Muatan listrik dari 1 mol elektron adalah 96.500 coulomb. Jumlah muatan dari 1 mol elektron, ingat ya, 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday atau 1 F, di mana 1 F ini ya, bisa dituliskan sebanding dengan 1 mol elektron atau sama dengan 96.500 coulomb. Sehingga bisa kita hubungkan rumusnya bahwa jumlah mol elektron itu tidak lain bisa kita peroleh dari tadi ya, watt arus kali waktu dibagi 96.500 mol. Itu terkait dengan penghitungan di elektrolisis. Tapi yang terpenting adalah penghitungan di sebelumnya tadi ya, bahwasanya besarnya endapan yang dihasilkan atau ME itu adalah I kali T kali ME dibagi 96.500. Nah, demikian pembahasan kita kali ini di penghujung semester 1 ini. Sebenarnya masih banyak yang harus kita sampaikan, tapi terhalang dengan kondisi dan terbatasnya waktu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Oh ya, untuk latihan berikutnya nanti bisa kalian lihat di tugasnya. Kalau memang harus dikerjakan, maka silahkan dikerjakan dengan berpedoman apa yang sudah kita kerjakan, kita jelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.